Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema bagaimana perasaan dia terhadapmu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Gemini. Sebelumnya tentunya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Gemini. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Oke. Oke, kita akan shuffle dulu kartunya ya. Dan mudah-mudahan readingan ini bisa bermanfaat untuk kamu yang sedang dalam masa pendekatan, ataupun sedang dekat dengan seseorang, ataupun untuk kamu yang memang ingin mengetahui nih kira-kira bagaimana ya perasaan dia terhadap kamu. Oke. Oke, aku geser sedikit ya, supaya kelihatan. Ya. Dan tentunya tidak lupa juga aku mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah memberikan support dan dukungan untuk channel My Tarot Indonesia. Dan tentunya juga untuk teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan video-video readingan yang ada di channel ini bisa bermanfaat ya untuk kamu semua. Dan mudah-mudahan juga kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik untuk kamu semua. Oke, ya. Oke, untuk teman-teman Gemini, kita lihat dulu ya ke 5 kartu yang di sini. Di sini ada di Empress, 6 of Cups dan 3 of Cups. Oke. Di Empress ini kan artinya ratu ya. Dia melihat kamu itu benar-benar berada di level yang berbeda ya. Terlepas dari apakah kamu cowok ataupun cewek ya. Tapi inti dari The Empress ini adalah sebenarnya berada di level yang berbeda gitu ya. Dia melihat dia melihat kamu itu ada di level yang berbeda ya. Benar-benar berbeda lah, jauh berbeda dengan orang-orang yang selama ini dia temui. Bisa juga dia merasa kamu itu ada di tingkatan yang jauh berbeda gitu dari hidup dia sekarang gitulah. Bisa juga dengan jadi seperti itu ya, bisa dibandingkan dengan orang yang pernah dia temui ataupun dengan diri dia sendiri. Tapi intinya adalah dia itu melihat kamu itu seperti seorang ratu lah istilahnya. Ratu ataupun raja ya, seseorang yang benar-benar elegan ya. Seseorang yang benar-benar penuh wibawa ya. Kalau kamu entah kamu cowok ataupun cewek ya, penuh wibawa. Dia merasa kamu itu benar-benar orang yang memiliki magnet lah ya, istilahnya ya, memiliki daya tarik yang nggak bisa dia jelaskan lah gitu ya. Benar-benar istilahnya apa ya, benar-benar seseorang yang istimewa lah ya, wajar gitu istilahnya. Dia merasa banyak orang yang suka dengan kamu gitu loh, dan dia merasa beruntung dia bisa menjadi salah satu yang dikasih kesempatan oleh kamu bisa dekat dengan dia seperti itu ya. Kalau aku lihat sih seperti itu ya. Dia melihat kamu itu benar-benar kayak seorang ratu lah gitu ya. Sekali lagi, entah kamu cowok ataupun cewek ya. Sini ada 6 of Cups, ada 3 of Cups ya. Di sini dia juga merasa ketika dia berjalan bersama kamu, dia merasa sangat nyaman. Oke. Dia kalau aku lihat di sini ya, setiap kali mungkin kalian berpisah ya, mungkin ketika kamu sudah hangout nih bareng dia, kemudian dia pulang gitu. Dia langsung keinget sama kamu itu cukup lama dia itu. Istilahnya kamu itu ngangenin banget lah ya di situ ya. Bisa diartikan seperti itu ya. Ada suatu apa ya? Entah ada sesuatu hal dari diri kamu ya, entah cara kamu berbicara, entah cara kamu membawa diri, entah cara kamu membawa suasana, entah bagaimana dia sangat menikmati waktu kebersamaan dia ketika dia jalan ataupun hangout sama kamu dan sebagainya gitu. Intinya dia memiliki banyak sekali kenangan ataupun memori yang baik, yang manis gitu ya ketika dia bersama kamu. Istilahnya ya itu, kamu itu ngangenin banget buat dia seperti itu ya. Terlepas dari apakah dia menunjukkan secara terus terang, misalkan dia ngomong aku kangen sama kamu, ataupun dia ngerasa cool-cool aja.
Ataupun dia menunjukkan sifat cool gitu ya, seolah-olah biasa aja gitu ya. Sebenarnya dalam hati itu kamu itu ngangenin banget loh. Kamu itu sering banget ada di pikiran dia lah, istilahnya bisa diartikan seperti itu ya. Oke, di sini juga ada Three of Cups ya. Dia melihat kamu itu orangnya sangat supel ya. Kamu itu memiliki banyak teman, kamu itu memiliki kamu itu juga bisa membawa diri ya kepada dalam lingkungan sosial, dalam lingkungan pertemanan. Eh, dia melihat juga wajar ya bahwa kamu memiliki banyak teman karena memang kepribadian kamu itu sangat menarik ya, sangat magnetik lah istilahnya ya. Banyak orang yang entah kenapa itu langsung tertarik aja gitu kepada kamu gitu, entah sebagai teman, entah sebagai sahabat, ataupun entah sebagai potensi partner di kemudian hari seperti itu ya. Oke, jadi di sini dia melihat bahwa memang kamu itu berada di level yang berbeda, yang jauh berbeda lah dengan orang-orang yang selama ini dia kenal. Oke, dan dia memang kalau aku lihat dia udah mulai kepikiran sama kamu terus lah selama beberapa hari ini gitu ya. Agak susah gitu menghilangkan kamu dari pikiran dia gitu ya, karena kamu itu sangat ngangenin di sini. Oke, kalau ditanya perasaan dia terhadap kamu gimana, ya udah jelas banget ya. Berarti dia suka sama kamu, dia memiliki perasaan yang lumayan besar lah di sini ya. Kalau aku lihat mungkin memang belum, beberapa dari kamu mungkin memang masih baru ya dalam tahap pendekatan baru ya. Mungkin kalian hanya ketemu beberapa kali saja, mungkin hanya baru kenal beberapa hari ataupun beberapa minggu ya, belum dalam waktu yang relatif lama ya. Tetapi karena ada rasa memori ataupun rasa kangen seperti itu ya, aku lihat di sini secara perlahan-lahan dia mulai timbul rasa perhatian dan care juga sama kamu kalau aku lihat di sini, oke? Di sini juga ada Wheel of Fortune sama Five of Pentacles. Oh, ternyata dia kalau aku lihat sebenarnya dia itu tipe orang yang nggak terlalu percaya dengan cinta ya. Kalau aku lihat ya, dia loh ya orang yang kamu fokuskan ini ya. Nah, tetapi semenjak kenal dengan kamu, dia merasa diri dia. Kalau aku lihat di sini dia ini sebenarnya cukup pesimis sebenarnya di awal-awal ketemu kamu. Oke, dia merasa pesimis. Mungkin saja dia hanya ngerasa yang penting ada temen lah, daripada kesepian ya udahlah nggak apa-apa kalau masih ada yang mau ngajak gitu ya. Dia bahkan merasa dia sudah agak pesimis nih dalam mencari yang namanya relation, yang namanya mencari cinta gitu lah ya. Nah, tetapi ketika bertemu kamu, entah kenapa dia mulai merasa bisa optimis kembali loh. Oh, ternyata sebenarnya masih ada loh di dunia ini orang seperti kamu loh yang bisa memberikan energi sepositif itu loh, yang bisa memberikan perubahan sebesar itu loh untuk orang seperti dia, seperti itu ya gitu ya. Jadi bahkan orang yang udah mulai pesimis terhadap yang namanya cinta, yang namanya asmara aja itu bisa mulai menjadi optimis kembali loh ketika ketemu sama kamu gitu ya. Karena itu di sini Wheel of Fortune ya. Dia benar-benar merasa beruntung banget dia itu bisa kenal dan diberi kesempatan bisa dekat sama kamu ya, bisa mengenal kamu lebih baik gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi para Gemini yang dia rasakan nih kepada kamu, terlepas sekali lagi apakah dia mengutarakannya secara langsung ataupun tidak, tapi sebenarnya inilah yang dia rasakan terhadap kamu. Kita akan coba lihat ke 5 kartu berikutnya ya, untuk melihat apakah dia ada rasa lainnya nih yang bisa kita lihat ya. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu? Kurang. Ini terlalu banyak. Kita shuffle lagi ya, tapi ini aku rapikan dulu kartunya. Kita ada Two of Swords, ada sorry. Two of Swords, Six of Swords, Page of Pentacles. Oke, ini pas ada 2 kartu, ada Six of Pentacles dan Six of Wands di sini. Bottom of the decknya di sini kita ada the Star, oke. Ya. Oke, untuk teman-teman Gemini, Two of Swords dan Six of Swords ya di sini. Oke, di satu sisi sebenarnya dia masih agak ada keraguan ya, entah keraguan, entah ketakutan ya.
apakah nantinya kamu itu bisa bahagia ketika kalian sudah, istilahnya kalian sudah resmi ya, menjalin suatu hubungan gitu ya, ataupun menjalin hubungan di jenjang yang lebih tinggi gitu. Dia masih merasa ragu, apakah nanti kamu itu bisa bahagia? Apakah dia bisa memberikan kebahagiaan untuk kamu ya? Dia masih ada rasa-rasa seperti itu ya. Mungkin dia melihat bahwa kamu itu orangnya sangat ceria, kamu selalu semangat dalam menghadapi hidup, kamu selalu melihat segala sesuatu kesulitan sebagai suatu pembelajaran, bahkan sebagai suatu peluang ya, sebenarnya yang bisa dimanfaatkan untuk memperjuangkan hidup ya, ataupun untuk berjuang lebih baik lagi ya, ataupun untuk mencari peluang yang lebih baik ya di balik segala kesulitan ataupun rintangan yang ada. Nah, sedangkan mungkin dia memiliki kecenderungan kalau dia menemukan kesulitan, dia menemukan tantangan, dia merasa down. Dia harus mengurung diri terlebih dahulu, dia harus memproses segala sesuatu yang terlebih dahulu. Nah, ketika dia sudah siap, baru dia bisa menghadapinya dengan lebih, istilahnya dengan lebih bersemangat, ataupun dengan lebih teliti lah ya, seperti itu ya. Di sini kalau aku lihat mungkin lebih ke perbedaan energi ya. Bisa aku lihat, bisa diartikan seperti itu, bukan kepribadian. Oke, karena kalau kepribadian itu kalau kamu ceria berarti dia murung. Nah, itu kalau, atau kan misalkan kamu ekstrovert, dia introvert. Nah, kalau itu kepribadian. Kalau ini, kalau aku lihat perbedaan energi ya. Oke. Di sini kalau aku lihat mungkin ya. Di sini kalau aku lihat energi kamu itu cenderung lebih stabil lah ya, istilahnya seperti itu ya. Karena mungkin kamu sudah banyak mendapatkan rintangan, kamu juga sudah mengalami banyak kepahitan dalam hidup kamu ya. Sehingga kamu lebih mudah ya mengontrol energi kamu, sehingga energi yang kamu pancarkan itu bisa selalu positif ya dalam segala hal, walaupun dalam hal-hal negatif sekalipun. Nah, di satu sisi mungkin dia cenderung masih belum bisa terlalu mengontrol energi dia ya, sehingga kadangkala energi yang dia bawa itu justru energi yang kurang baik ataupun energi negatif, sehingga kadangkala ketika dia memaksakan energi negatif, berinteraksi dengan energi negatif itu, dia memilih untuk menjauhkan diri terlebih dahulu gitu ya. Mungkin kamu ngerti ya maksudnya. Mungkin kamu tipenya kalau ada kesulitan kamu langsung hadapi ya, karena kamu tidak ingin berlarut-larut, kamu tahu bahwa kamu mengurung diri, kamu tidak akan produktif, lebih baik kamu menyelesaikan segala sesuatunya itu sedini mungkin gitu ya. Oke, karena kamu bisa langsung mengontrol energi kamu ke arah yang positif. Nah, karena dia belum bisa mengontrol energi dia dengan baik, kalau dia memaksakan diri seperti kamu, oke, yang ada dia nanti terpengaruh dengan energi negatifnya dia, gitu ya. Nah, dia masih perlu waktu untuk mempelajari hal itu ya. Bagaimana cara mengontrol energi dia secara lebih baik ya dalam menghadapi rintangan ataupun tantangan dalam kehidupan ya, terutama gitu. Nah, karena itulah dia khawatir, jangan-jangan takutnya nanti kalau kamu sama dia, nanti malah kamu ketularan diri dia. Mungkin kadang-kala nanti tadinya kamu bersemangat, akhirnya kamu jadi down. Oke, dan dia nggak mau hal itu gitu, karena justru salah satu hal yang dia sukai dari kamu itu adalah rasa positif kamu gitu. Dia nggak ingin, istilahnya nggak ingin membebani kamu lah. Dia nggak ingin sampai kamu terbebani energi negatif dia, karena dia belum bisa mengontrol energi dia dengan baik gitu ya. Oke, jadi ada sedikit rasa apa ya, nggak yakin lah ya, atau insecure di situ. Oke. Di sini ada Page of Pentacles sama Six of Pentacles. Oke, di sini juga ada Six of Wands. Nah, di satu sisi juga dia memiliki rasa insecure karena entah faktor finansial, entah faktor sosial dan sebagainya ya di sini kalau aku lihat. Mungkin ada kemungkinan beberapa dari kamu berada ya, kalau dalam sisi finansial dan sebagainya, dalam hal karir ataupun keuangan, bisa di satu sisi secara kasat mata mungkin kamu lebih mapan ya, ataupun kamu lebih di atas dia ya, entah dalam karir ataupun memang dalam bisnis dan sebagainya, dalam hal penghasilan dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, tentunya terlepas dari kamu cewek ataupun cowok ya, karena tetap rasa insecure karena hal-hal tersebut itu pasti ada.
Nah, itulah yang dia rasakan juga terhadap kamu ketika kalian bersama ya sejauh ini gitu. Dia merasa bahwa mungkin kamu di satu sisi kamu secara finansial ataupun secara karir kamu itu jauh lebih mapan, kamu jauh lebih matang, kamu juga jauh lebih bisa mengontrol emosi dan energi kamu. Sedangkan dia masih memiliki banyak kekurangan nih. Mungkin dalam hal finansial, karir ataupun keuangan dia masih merintis, dia masih berada di dalam tahap memulai ya. Mungkin beberapa dari kamu juga baru menemui dia yang baru saja menjalankan bisnis dia dan mungkin juga masih dalam masa-masa yang sulit ya, masa-masa merintis ya tentunya ya, karena tentunya segala sesuatunya harus mulai dari bawah ya. Sedangkan kamu sudah mulai tengah-tengah nih atau cenderung naik ke atas gitu ya. Nah, dia khawatir apakah nantinya ketika kalian memang sudah berada dalam suatu hubungan yang jenjangnya lebih tinggi, apakah kamu mau menerima kekurangan dia? Apakah istilahnya kamu mau membantu dia untuk naik lagi sejauh, ataukah justru nanti malah dia nanti yang menghambat kamu gitu? Di sini kalau aku lihat sebenarnya dia ini orangnya baik sih. Dia ini bukan tipe yang dia sebenarnya ingin gitu ya menemukan orang yang mau menerima kekurangan dia ya. Istilahnya mau berjalan bersama-sama dia. Nah, tapi di satu sisi dia juga nggak ingin membebani orang itu. Oke, mungkin kamu ngerti ya maksudnya ya. Dia ingin ada orang yang berjalan beriringan dengan dia, menerima perjalanan hidup dia, walaupun sekarang mungkin dia masih kurang baik dan sebagainya ya, dalam hal finansial, karir, ataupun keuangan gitu ya. Tapi di satu sisi dia juga takut kalau dia sampai membebani orang itu, gitu loh. Ya dibilang baik sih, sebetulnya baik ya, tapi di satu sisi juga agak kompleks ya sebenarnya gitu ya. Tapi memang dia tipe orangnya seperti itu gitu. Oke. Nah, selama ini dia menganggap bahwa ada baiknya mungkin dia bersama dengan seseorang yang entah mungkin keadaan finansial, karir, ataupun keuangannya minimal sama ataupun lebih rendah dengan dia gitu, dibandingkan dia, sehingga dia nggak keberatan nih mengajak orang tersebut untuk jalan berbarengan seperti itu ya. Oke, kalau aku lihat dia itu bukan tipe yang ingin dibantu ya, ataupun ingin istilahnya diempanin gitu. Dia bukan tipe yang seperti itu. Dia sebenarnya tipe yang ngempanin sih kalau aku lihat gitu ya. Ingin memberi juga gitu. Cuma dia sadar nggak banyak yang bisa dia berikan. Sedangkan kamu sebenarnya banyak loh yang bisa kamu berikan gitu. Nah, kalau kamu bisa memberikan banyak terhadap dia nggak bisa memberikan hal yang sama kepada kamu. Apakah nantinya kamu bisa bahagia sama dia gitu? Itu yang dia takutkan, seperti itu ya. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi para Gemini yang sebenarnya dia rasakan. Di satu sisi tentunya itu udah jelas banget dia itu memiliki perasaan suka, udah cenderung lebih ke care juga perhatian karena kamu itu orang yang sangat ngangenin. Dia juga sangat beruntung bertemu dengan kamu ya. Dia juga mengagumi semua energi positif kamu. Mengagumi kepribadian kamu yang memiliki banyak teman. Nah, tapi memang di satu sisi masih ada rasa insecure karena dia merasa belum bisa menjadi orang yang pantas untuk mendampingi kamu, ya. Bisa banyak hal ya, entah dalam hal materi, finansial, karir, ataupun keuangan, ataupun memang dia merasa dia takut malah dia membuat kamu menjadi orang yang sama dengan dia nantinya dulu ya, yang agak-agak pesimis dalam menghadapi kehidupan. Dia nggak mau membebani hal itu. Dia nggak mau menjadi beban lah istilahnya seperti itu untuk kehidupan kamu. Oke? Nah, jadi kalau aku lihat di sini bottom of the deck ya, mungkin ini saran yang bisa diberikan oleh semesta ya, ada the star ya. Ada baiknya ini keputusan sepenuhnya berada di tangan kamu. Apabila kamu memang merasa nyaman, kamu memiliki tidak merasa terbebani ketika berjalan bersama orang tersebut, terlepas dari kalau aku lihat di sini mungkin sering kali nih ya kalian jalan bareng, tapi mungkin dia membahas hal-hal yang agak membuat sedikit down gitu ya, agak-agak pesimis. Sedangkan kamu bukan tipe orang yang seperti itu gitu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kamu nantinya atau memang ketika kalian sudah berproses beberapa lama, kalian sudah hangout bareng, apakah perasaan itu mulai timbul dan kamu tetap tidak merasa terbebani dengan kehadiran ataupun mungkin energi-energi sedikit negatif dari dia, oke? Kalau memang kamu merasa bahwa di satu sisi kamu tidak terganggu sama sekali dan kamu melihat ada harapan dalam hubungan tersebut, hubungan ini untuk dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka aku bisa menyarankan bahwa hubungan ini bisa kamu coba untuk jalani ya, untuk ke jenjang yang lebih
tinggi ataupun ke jenjang berikutnya. Tetapi apabila memang di satu sisi kamu merasa lelah ya, kamu merasa lelah dengan hubungan ini, kamu merasa bahwa pada akhirnya kamu sedikit down ya, ataupun energi kamu mulai mengarah kepada hal-hal yang kurang positif yang sebenarnya bukan merupakan bagian dari diri kamu. Nah, kalau aku lihat ada baiknya kamu bukan merelakan ya. Mungkin kamu melepaskan hubungan ini dan memang ada baiknya kalian menjalin hubungan hanya sebatas teman baik saja. Seperti itu, oke? Karena aku lihat memang ada perbedaan energi yang cukup mencolok ya. Sekali lagi bukan perbedaan kepribadian ya. Perbedaan energi yang cukup mencolok. Nah, kalau memang kalian bisa mencari titik tengahnya dan bisa saling menyeimbangkan, maka sekali lagi hubungan ini cocok untuk dilanjutkan. Tetapi apabila tidak, berarti tentunya pasti akan ada sesuatu hal yang bisa kamu pelajari dari hubungan ini. Tapi tentunya sekali lagi keputusan sepenuhnya ada di tangan kamu. Karena ini benar-benar semuanya tergantung apa yang kamu rasakan sebenarnya. Oke? Jadi sekali lagi aku mengucapkan good luck untuk kamu para Gemini dan mudah-mudahan keputusan apapun yang kamu ambil nantinya bisa bermanfaat ya untuk kelangsungan hubungan ini dan tentunya kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke? Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.